Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria muda yang bernama Shen yang baru saja masuk kuliah di sebuah kampus ternama di Amerika. Nah, si Shen ini akan tinggal di asrama kampus selama kuliah karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu dan jauh dari tempat tinggalnya. Nah, si Shen juga bertemu dengan teman sekamarnya yang baru dia kenal yang bernama Brandon yang berasal dari luar kota dan juga sangat kaya raya. Nah, mereka berdua ini langsung akrab banget sampai-sampai si Shen langsung diajak ke rumahnya si Brandon ketika si Brandon akan berulang tahun. Dan di sana si Shen pun bertemu dengan orang tuanya si Brandon termasuk mamahnya yang sangat amat kurih yang bernama Karen. Lalu mereka pun makan bersama hingga foto bareng dan si Shen ini merasa kalau si mamah Karen ini sangat welcome sekali kepada dirinya, bahkan si mamah Karen meminta kepada si Shen untuk datang kembali ketika lebaran nanti. Lalu setelah pulang dari rumahnya si Brandon, si Shen pun melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa, yaitu membersihkan sampah yang ada di kampus karena dengan cara itulah si Shen bisa bayar kuliahnya. Namun si Shen ini sangat cemburu kepada si Brandon yang hidup enak dan juga punya pacar yang sangat cantik yang bernama Irene. Nah, sejak saat itu juga jiwa psikopatnya si Shen pun muncul karena dia nggak mau kalau si Brandon lebih prioritasin si Irene ketimbang dirinya. Dan ternyata si Shen ini memiliki pengalaman yang sangat buruk dengan ayahnya yang selalu menganggap si Shen tidak akan pernah jadi orang yang sukses, yang bikin si Shen pun ngerasa kalau si Brandon ini bisa membuat dirinya jadi banyak duit, ditambah si Shen juga udah mulai suka kepada ibunya si Brandon. Nah, karena obsesinya kepada si Brandon terlalu berlebihan, membuat si Shen mencoba nekat dengan menyadap laptopnya si Brandon dengan tujuan menyebarkan aibnya si Brandon kepada pacar barunya, sehingga si Brandon bakal jadi jomblo lagi dan banyak waktu dengan si Shen. De acuerdo, te apuesto $10 a que llego primero. Hecho. Muy bien, Shane. Lograste derribarme. Nah, singkat cerita, si Shen pun berhasil menyadap laptopnya si Brandon hingga membuat hubungannya si Brandon putus dengan pacarnya, namun si Brandon merasa janggal karena mantan pacarnya jadi tahu isi laptopnya. Nah, di situ si Brandon pun meminta bantuan kepada temannya yang lain, yaitu si Howie yang jago komputer, dan mereka pun menemukan aplikasi penyadap laptop dan si Brandon pun langsung ngeh kalau itu pasti kelakuannya si Shen. Nah, sejak saat itu si Brandon pun pisah kamar dengan si Shen tanpa pemberitahuan sama sekali, yang bikin si Shen pun emosi dan jiwa psikopatnya langsung muncul. Lalu si Shen dan juga si Brandon pun langsung berantem yang membuat si Brandon terjatuh dari atas tebing dan langsung meninggal seketika. Nah, setelah kematiannya si Brandon, si Shen pun mencoba mendekati mamahnya si Brandon yang sedang berduka, dan itu bikin si mamah Karen jadi sangat senang karena jadi ada temen di rumahnya karena si suaminya sering kerja keluar kota. Lalu di satu waktu si Shen pun menyempatkan untuk mengunjungi ayahnya dengan membawakan minuman mahal, namun si ayah malah membabuk si Shen sampai berdarah dan juga menuduh si Shen mendapatkan uangnya selama ini dengan cara maling. Nah, si Shen yang kesal pun langsung ngebotol ayahnya sampai pingsan, dan tanpa rasa belas kasihan si Shen pun langsung membakar rumah ayahnya dan dia pun langsung kabur ke rumahnya si mama Karen. Nah, sesampainya di rumah si mamah Karen, di sana si Shen pun dirawat sama si mamah yang bikin si Shen jadi semakin pengen nyobain gurihnya si mamah Karen. Namun di keesokan harinya, suaminya si mamah Karen pun pulang dan dia pun langsung curiga dengan adanya si Shen di rumah. No es tu hijo, ¿sabes? No tiene a nadie. 30 semanas al año. Paso 30 semanas al año viajando y ni una vez te engañé. Nah, di situ si mamah Karen pun kekeh kalau si Shen ini anak yang sangat baik dan si mamah akan memberikan tempat di belakang rumahnya kepada si Shen serta fasilitasnya. Lalu si suami pun harus pergi kembali keluar kota untuk beberapa hari, dan kesempatan itu pun dimanfaatkan sama si Shen untuk mendekati si mamah Karen yang memang lagi butuh banget kasih sayang. Yang akhirnya si mamah Karen pun ngasih jatah kepada si Shen sampai 5 ronde, dan itu bikin si mamah Karen jadi bucin banget kepada si Shen.
Namun beberapa waktu kemudian ketika beres adu mekanik, mereka pun hampir ketahuan sama suaminya si Mamah, namun si suami merasa kalau istrinya udah berbuat yang gak baik dan dia pun meminta kepada si Mamah untuk segera mengusir si Sen dari rumahnya. Nah karena si suami udah marah banget, membuat si Mamah Karen kepaksa menyuruh si Sen untuk tidak berhubungan lagi dengan dirinya yang membuat si Sen nekat minum amer sampai tepar dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah gara-gara itu membuat si Mamah Karen pun gak jadi ngusir si Sen dan dia juga mau ngerawat si Sen sampai sembuh. No tiene a nadie. A nadie. Beberapa hari kemudian setelah si Sen mulai membaik, tanpa sengaja si Mamah Karen pun ketemu sama mantannya si Brandon di jalan, dan di sana si mantan pun bilang kalau si Sen lah yang ada di TKP ketika si Brandon mati dan juga menyadap laptopnya si Brandon. Dan si Mamah Karen bisa menanyakan detailnya kepada si Howie, lalu si Mamah Karen pun langsung menelpon si Howie untuk menanyakan kebenaran yang dibilang sama mantannya si Brandon. Namun ketika itu si Howie lagi sibuk banget sehingga dia akan menceritakannya lain waktu. Namun percakapan mereka kedengar sama si Sen dan di malam harinya si Sen pun langsung pergi ngendap-ngendap ke rumahnya si Howie yang di sana lagi ada party, rame banget. Lalu si Sen pun langsung ngeracunin si Howie yang lagi mabok amer sehingga si Howie pun langsung mati kelelep di bathtub kamar mandinya dia sendiri. Gara-gara itu membuat si Mamah Karen pun jadi nggak dapat informasi dari si Howie dan si Mamah juga ngeh kalau kematiannya si Howie ini pasti ulahnya si Sen. Nah kejadian itu membuat si Mamah Karen tambah yakin kalau yang melakukan semuanya ini adalah si Sen dan si Mamah pun langsung bilang kepada seorang polisi yang olah TKP untuk memeriksa si Sen juga, namun si polisi nggak bisa sembarangan memeriksa orang lain. Nah, karena si Mamah Karen takut suaminya diapa-apain ketika di rumah sakit sama si Sen, akhirnya si suami pun dirawat di rumah dan benar saja. Ketika malam hari, si Sen pun langsung masuk ke kamar suaminya si Mamah Karen yang lagi diinfus dan kondisinya masih sangat memprihatinkan. Namun untungnya si Mamah Karen udah persiapan senjata dan dia pun langsung menembak si Sen hingga si Sen pun mudar seketika. Transportando el cuerpo sin vida de un joven. Cambio. Yang akhirnya si Mamah pun berhasil menyingkirkan psikopat di rumahnya sekaligus menyelamatkan nyawa suaminya dan film pun berakhir.